Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi materi kita hari ini masih tentang nilai mutlak. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep dan pengertian nilai mutlak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi intinya yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada dua yang kita bahas, persamaan dan pertidaksamaan untuk nilai mutlak. Jadi di sini Ibu menggunakan buku paket matematika yang ada di sekolah ya, jadi bukan LKS untuk hari ini. Jadi silahkan kalian pahami, nonton videonya sampai selesai biar lebih paham. Nah, kemudian di sini kita lanjut aja yang nomor 1. Persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak ini itu pengertiannya ialah persamaan yang memuat tanda mutlak. Jadi ingat kalau kita bahas tentang persamaan berarti dia tandanya adalah tanda sama dengan. Nanti pertidaksamaan beda lagi ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ada dua cara. Yang pertama menguadratkan masing-masing ruas persamaan, dan yang kedua dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kemudian yang kedua di sini pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan itu tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi bisa kalian bedakan ya yang mana persamaan dan yang mana pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Di sini ada dua rumus dalam mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama di sini nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan P, itu artinya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif P dan X kurang dari atau sama dengan P. Ingat, ini bacanya kalau ada tanda seperti ini atau tulisannya seperti ini tuh bacanya dari tengah ke belakang, kemudian kembali lagi ke tengah dan ke depan. Jadi dibacanya X lebih dari atau sama dengan negatif P. Loh Bu, kenapa di sini bacanya lebih dari? Ini kan kurang dari tandanya. Kalau kita dari sudut pandangnya P, itu dia memang kurang dari atau sama dengan. Tapi kalau kita dari sudut pandangnya X, itu dia merupakan lebih dari. Karena kita bahas dari tengah, berarti dia dari sudut pandang X, maka kita bacanya X lebih dari atau sama dengan negatif P. Dan X kurang dari atau sama dengan P. Kemudian yang kedua adalah harga atau nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan P. Itu artinya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif P atau X lebih dari atau sama dengan P. Jadi kalian tinggal pilih rumus yang mana tergantung dari soalnya. Kalau soalnya menggunakan kurang dari tandanya berarti kalian pakai yang pertama. Kalau dia menggunakan tanda lebih dari berarti kalian pakai rumus yang kedua. Di sini langsung saja kita contohnya ke contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 4 sama dengan 3. Di sini kalian lihat ya, di sini adalah tanda sama dengan. Berarti ini merupakan persamaan nilai mutlak. Nah, kalau dalam persamaan nilai mutlak tadi ada dua cara. Yang pertama itu menguadratkan kedua ruas, dan yang kedua itu adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, Ibu di sini akan bahas yang cara kedua saja karena kita sesuai dengan materi kita tentang nilai mutlak. Kalau yang pertama juga boleh, kalian tinggal menguadratkan kedua ruas. Jadi kalian tambahkan kuadrat di sini, nanti kalian selesaikan sehingga memperoleh nilai X1 dan X2-nya di sini. Itu juga nilainya sama, cara yang pertama sama cara yang kedua itu juga sama aja hasilnya. Walaupun prosesnya berbeda tapi sama saja hasilnya dan caranya kedua-duanya benar. Nah, yang cara kedua di sini itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nanti ada dua di sini, makanya di sini ada dua poin. Nanti yang pertama itu yang hasilnya positif, 3-nya positif, dan yang kedua adalah 3-nya negatif sesuai dengan definisi nilai mutlak ya. Jadi kalau nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan, satunya positif X, satunya negatif X, makanya satunya positif dan satunya negatif. Jadi di sini yang pertama dulu kita tulis kembali soalnya, nilai mutlak 2x kurang 4 sama dengan 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya jangan lupa tulis tandanya ini ya. Ini artinya sedemikian sehingga jadi 2x kurang 4-nya ditulis ulang tanpa tanda mutlak atau tanda nilai mutlaknya sama dengan 3-nya tetap.
Kemudian negatif 4-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Awalnya negatif, ketika pindah ke ruas kanan hasilnya adalah positif. Maka 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Maka di sini 7. 2x-nya tetap 2x. Nanti di sini sisa x sama dengan 7 per 2. Jadi 2 di sini itu dia turun menjadi pembagi. Jadi 7 per 2. Nah, yang kedua, ini juga sama, kita tulis soalnya kembali. Kemudian tulis lagi 2x kurang 4 tanpa nilai mutlaknya. Kemudian sama dengan di sini negatif 3. Tadi bedanya positif, di sini negatif. Jadi kalian harus mengerjakan 2 kali ya. Satunya harus positif dan satunya harus negatif sesuai dengan definisi nilai mutlak. Ini juga sama caranya, negatif 4-nya pindah ke ruas kanan, berarti dia jadi positif 4. Negatif 3 ditambah 4 itu adalah 1. 2x-nya tetap, nanti jadi x sama dengan satunya turun per 2. Jadi pembagi 2 yang di sini, maka di sini 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ini kalian buat kurung kurawal namanya ya. 1 per 2, 7 per 2. Jadi kalian tulis dulu nilai yang terkecil, kemudian yang terbesar. Kemudian yang nomor 2 di buku kalian Ibu tidak bahas, di buku paket itu ya Ibu tidak bahas, langsung ke nomor 3. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan ini pasti merupakan pertidaksamaan. Jadi Ibu tampilkan lagi rumus pertidaksamaannya. Tadi kan ada 2, ada yang lebih dari atau kurang dari, dan ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari ya. Nah, di sini kalian lihat tandanya dia kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan berarti kita pilih yang nomor 1 karena dia juga kurang dari atau sama dengan. Nah, penyelesaiannya di sini kalian tulis kembali soalnya. Kemudian kalian ubah menjadi bentuknya seperti ini. Jadi, harga mutlak X atau nilai mutlak X di sini kalian misalkan yang di dalam kurung sini X-nya. X ini kan dia berada di dalam kurung kurawal, berarti ya 2x tambah 5 inilah yang merupakan X-nya. Dan yang di luar ini adalah P-nya, berarti 6 adalah P-nya. Maka kalian akan buat seperti ini nanti. X-nya di tengah dulu, jadi tulis dulu X yang di tengah tadi apa? Berarti yang 2x tambah 5 ya, karena dia yang di dalam kurung kurawal tadi, yang dimisalkan X. Kurung kurawal maaf, tanda mutlak. 2x tambah 5. Nah, kemudian sudah itu kalian buat tanda ini, sama tandanya, di kiri kanannya sama nih. Setelah itu kalian tulis di sini negatif P sama positif P. Tadi kan P-nya adalah 6. Maka negatif 6 dan positif 6. Setelah itu nanti 5-nya ini, 5 ini kalian pindahkan ke dua ruas kiri dan kanan. Awalnya positif 5, pindah ruas jadi negatif 5, di sini juga pindah ruas jadi negatif 5. Sisa 2x di tengah. Kita harus buat di tengah ini menjadi x saja, ya. Nah, setelah itu tadi negatif 6 dikurang 5 itu hasilnya adalah negatif 11. 2x-nya tetap, 6 dikurang 5 adalah 1. Setelah itu sisa x di sini 2-nya jadi pembagi. Maka negatif 11 per 2, di sini 1 per 2. Tandanya tetap ya, turun seperti ini tetap sama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal X, di mana kita baca dari tengah, X lebih dari atau sama dengan negatif 11 per 2, dan X kurang dari atau sama dengan 1 per 2, X anggota bilangan real. Jadi kalian buat kesimpulannya tuh, buat kesimpulannya dari sini. Kalian buat kesimpulannya dari sini, kalian tulis ulang di bawah sini. Hanya kalian tambahkan kurung kurawal saja dan X di mana, ini bacanya di mana yang tanda tegak ini, terus tambahkan di belakangnya X anggota bilangan real. Jadi yang tengah ini sama dengan yang baris terakhir ini ya, kalau kalian mau buat kesimpulannya. Nah, setelah itu yang nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari 1 dikurang 3x lebih dari harga mutlak 1 dikurang 3x lebih dari 2. Nah, kalian lihat sini lebih dari, Ibu tampilkan lagi rumusnya. Lebih dari berarti kalian akan pakai rumus yang kedua karena di sini lebih dari. Walaupun tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Ini enggak apa-apa, yang penting kita fokusnya dia lebih dari atau kurang dari saja. Karena di sini lebih dari, maka kita pakai rumus yang kedua. Nah, di sini langkah yang pertama kalian ubah menjadi seperti ini. Tadi kita misalkan yang X ini di dalam
nilai mutlak, maka di sini adalah nilai mutlaknya 1 kurang 3x, berarti ini adalah x-nya. Kemudian p-nya yang di luar, berarti 2 adalah p-nya. Jadi yang pertama kalian buat seperti ini dulu, x kurang dari atau sama dengan negatif p. Nah, x-nya tadi kan 1 dikurang 3x, maka di sini 1 dikurang 3x, kurang dari atau sama dengan. Nah, berhubung di sini cuma kurang dari saja atau lebih dari saja, tidak ada tanda sama dengannya, maka kita tidak usah ikutkan tanda sama dengannya. Kita acuannya sesuai dengan soalnya. Kalau dia tidak punya tanda kurang dari, tidak punya tanda sama dengan di bawahnya, berarti kita nggak usah ikutkan. Maka di sini karena dia kurang dari, maka di sini kurang dari negatif p. P-nya tadi adalah 2, maka negatif 2. Atau, maka di sini atau juga x tadi kan kita yang di dalam di dalam nilai mutlak ini ya, maka 1 dikurang 3x, maka di sini 1 dikurang 3x. Lebih dari, maka lebih dari p-nya adalah 2, maka di sini 2. Setelah itu kita kerjakan seperti biasa, kita kumpulkan yang sejenis. Satu ini kita pindahkan ke ruas kanan, yang awalnya positif jadi negatif, maka sisa negatif 3x kurang dari negatif 2 dikurang 1. Negatif 3x kurang dari negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3. Nah, x lebih dari 1. Kenapa tandanya berubah di sini? Satunya dapat dari mana, Bu? Nah, satunya ini dari, ini kan negatif 3 dibagi dengan negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya adalah 1. Nah, tandanya berubah di sini karena di sini pembaginya adalah negatif. Ketika pembaginya negatif, tandanya berubah, dibalik. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Kalau di sini dia positif 3, ya tandanya tetap saja tidak berubah. Karena di sini negatif, maka dia berubah. Kemudian yang kedua sama juga langkahnya, satunya pindahkan ke ruas kanan, yang awalnya positif jadi negatif. Setelah itu negatif 3x-nya tetap, 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, sisa x di sini 1 dibagi dengan negatif 3, maka di sini negatif 1/3, tandanya juga berubah karena di sini pembaginya adalah negatif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari negatif 1/3 atau x lebih dari 1x anggota bilangan real. Jadi ingat yang ditulis itu yang nilai terkecil dulu, maka x kurang dari negatif 1/3 dulu ditulis. Kemudian karena di sini atau, maka pakai tanda atau, dan x lebih dari 1 dari sini. Tinggal tambahkan x anggota bilangan real. Kemudian yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 2 kurang dari 2, harga mutlak x kurang 2 kurang dari 2 harga mutlak x kurang 2 kurang 3. Nah, ini seperti apa ini? Kita lihat dulu soalnya, rumusnya. Rumus yang kita gunakan. Nah, di sini dia pakai tanda belum. Ini tidak langsung pakai rumus. Ini kita sederhanakan dulu. Nanti tahap terakhir baru kita menggunakan rumus. Jadi silahkan dilihat dulu ya. Di sini tulis kembali soalnya, nilai mutlak x kurang 2 kurang dari 2, nilai mutlak x kurang 2 kurang 3. Nah, di sini kita pindahkan, ini kan sejenis x kurang 2, di sini x kurang 2, ini sejenis kan, maka dia pindahkan ke ruas kiri, maka x kurang 2 nya tetap di sini, 2-nya yang di sini pindah ruas jadi negatif, dia kan awalnya positif, pindah ruas jadi negatif 2, nilai mutlak x kurang 2 nya tetap ngikut, maka kurang darinya tetap, negatif 3 nya sisa negatif 3 kan di sini, karena yang tadi ini sudah kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, setelah itu ini x kurang 2 tuh ibaratnya dia variabel x, jadi tidak diapa-apakan, yang di depannya saja yang kita operasikan. Ini kan hasilnya adalah 1 ya sebenarnya ya, 1, tapi tidak dituliskan, maka 1 dikurang 2 adalah negatif 1, maka di sini negatif 1, tapi satunya nggak ditulis ya dalam matematika. X kurang 2 nya tetap sekali saja dihitung, jadi dia dianggap seperti variabel. Nah, kemudian kurang dari negatif 3 nya sama. Nah, x kurang 2 nya tetap, nilai mutlak x kurang 2 nya tetap. Nah, tandanya ini berubah. Kenapa? Karena negatif 3 dibagi dengan negatif 1. Negatif 3 bagi negatif 1 hasilnya adalah positif 3. Karena di sini negatif 1, pembaginya negatif, maka dia dibalik tandanya, jadi lebih dari. Nah, jadi kita gunakan rumus yang lebih dari. Ini salah centang Ibu ya, bukan yang nomor 1.
kita pakai yang lebih dari karena kita acuan yang terakhir bukan yang pertama. Kalau yang pertama ini kita lihat memang dia menggunakan rumus yang pertama, tapi salah. Yang pertama ini kita mau sederhanakan dulu. Nah, setelah kita dapat bentuk sederhananya, barulah kita bisa menentukan rumus yang mana yang mau kita pakai. Di sini dia lebih dari, maka kita pakai rumus yang kedua, bukan yang pertama ya, yang kedua. Jadi kita ubah menjadi seperti ini. Jadi nanti ini kan yang X-nya, ini yang P-nya, berarti nanti X kurang 2 kurang dari, karena rumusnya sini kurang dari, negatif P. Negatif P berarti negatif 3. Atau X-nya adalah kan X kurang 2, maka X kurang 2 tandanya lebih dari, maka di sini lebih dari, P-nya adalah 3, maka di sini adalah 3. Jadi X kurang dari negatif 3, ini pindah ruas ke ruas kanan, maka positif 2 ya. Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Nah, ini juga sama, X kurang 2 lebih dari 3. X sama X lebih dari, negatif 2-nya pindah ruas ke ruas kanan, maka jadi positif 2. 3 tambah 2 adalah 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5. X anggota bilangan real. Jadi ingatin yang ditulis duluan adalah yang terkecil angkanya. Lanjut ke soal yang terakhir di sini. Soal cerita nomor 6, bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 2 adalah sekitar 160 cm. Ketinggian air di bendungan Katulampa tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah puncak. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada kondisi tidak normal adalah 65 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Penyimpangan dari nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Misalkan ketinggian air di bendungan Katulampa karena adanya perubahan adalah X. Nah, X kita misalkan X, sehingga simpangan ketinggian pada kondisi normal adalah nilai mutlak X kurang 160. Karena perubahan ketinggian bendungan sebesar 65 cm, maka bisa dituliskan nilai mutlak X kurang 160 sama dengan 65, sehingga diperoleh seperti ini ya. X dikurang 160 sama dengan 65, itu dari sini. Tapi kita tidak tuliskan tanda mutlaknya. Atau awalnya positif, satunya bisa negatif kan, maka di sini negatif buka kurung X dikurang 160 sama dengan 65. Ini juga dari sini, cuma satunya negatif, satunya positif X-nya. Nah, maka X sama dengan 65 ini. Nah, 160-nya pindah ke ruas kanan, yang awalnya negatif jadi positif, maka 65 ditambah 160 adalah 225. Atau, nah yang negatif ini kita kalikan ke dalam dulu. Negatif kali X, negatif dikali negatif 160 adalah positif 160, sama dengan 65-nya tetap ya. Maka X sama dengan 95. Jadi di sini kita buat X-nya jadi positif. Kemudian di sini nanti 160-nya dia pindah, nanti dikurangkan. Ya, jadi nanti dapat X sama dengan 96. Atau caranya seperti ini. Ini X-nya dipindahkan ke ruas kanan, kemudian 65-nya dipindahkan di ruas kiri. Maka nanti kalau X-nya pindah ke ruas kanan kan hasilnya positif nih X-nya. Jadi nanti 160 dikurang 65 adalah 95, maka X sama dengan 95. Jadi penurunan minimum ketinggian air di bendungan sekitar 95 cm. Jadi kalau dia penurunan berarti yang terkecil ya, yang angkanya kecil. Ini kan ada yang 225, ada yang 95. Jadi yang terkecil dari 95 berarti ini yang minimum, dan peningkatan maksimumnya sebesar 225 cm, maka yang terbesar untuk yang peningkatan maksimum. Jadi sekian untuk penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian bertanya lewat WA. Ibu dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi sekian untuk pertemuan pembahasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.